Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Zamare, masih dalam video Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang mana kali ini saya akan menceritakan ketika saya kembali diuji oleh Allah. Ya, Allah masih menguji saya kala itu. Ketika saat itu saya sedang getol-getolnya menikmati berbagai aktivitas, mengajar ngaji, berbahagia bersama istri dan keluarga, termasuk agenda harian menjumpai banyak sahabat yang ingin bersilaturahmi dan berbagi cerita tentang keganjilan hidup mereka, yang hampir sama kemelutnya dengan saya. Ujian apakah yang saya hadapi kala itu? Saya kembali diserang oleh leukemia. Penyakit yang sangat ganas ini kembali menyerang tubuh lemah saya. Satu hari, tiba-tiba tubuh saya ambruk seketika setelah menjalankan sholat zuhur. Sepulang dari masjid, saya benar-benar terkulai lemah, tak berdaya, di sofa ruang tamu. Darah kental tiba-tiba mengucur dari hidung, dan pori-pori tubuh saya seakan mengeluarkan keringat dingin yang begitu banyak. Tubuh saya benar-benar tak kuasa merasakan sakitnya. Dan di rumah, saya benar-benar sendirian. Istri masih bekerja, ibu tidak ada, dan entah ada siapa yang bisa menolong saya saat itu. Dengan sisa tenaga dan kesadaran yang masih ada, saya mencoba merangkak masuk ke dalam kamar, sambil terus mengelap darah yang mengalir di hidung saya dengan sarung. Lalu, saya merebahkan diri di kasur. Saya tak kuasa merasakan panas badan yang tiba-tiba naik. Kepala pusing dan sangat sakit. Seluruh persendian ini seakan remuk. Dan dalam ketidakberdayaan itu, sempat terbersit dalam pikiran saya. Mungkinkah ini saatnya ajal saya tiba? Ya Allah, berikan hamba kesehatan. Berikan hamba kekuatan, gumam saya saat itu. Dan tiba-tiba, semua seakan gelap. Seluruh pandangan saya, ya, gelap semuanya. Dan saya tidak ingat apapun. Beberapa saat berada dalam kegelapan, saya dibangunkan oleh lantunan kalam ilahi. Suara itu seolah membimbing saya ke sebuah cahaya putih yang menyilaukan. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astagfirullah. Itulah suara yang terus terngiang di telinga saya. Dalam pemikiran saya terus mendekati cahaya terang itu, yang semakin lama semakin jelas. Entah dari mana asalnya. Dan saya terus mendengar suara isak tangis seorang perempuan yang memanggil nama saya penuh dengan kasih. Dan semakin kuat saya mendekati cahaya itu, sampai akhirnya saya pun merasakan diri saya masuk ke dalam cahaya itu sambil memejamkan mata kuat-kuat menghindari silau yang tak tertahankan. Lalu hening sejenak, sampai akhirnya terdengar kembali suara tangisan yang jelas sekali. Ternyata suara tangis itu adalah Sinar dan keluarga saya. Dan saya pun membuka mata perlahan. Terlihat cahaya tadi kini berada di ujung mata. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, ternyata saya masih diberi umur oleh Allah. Istri dan ibu sudah duduk di samping saya sambil berlinangan air mata. Sinar pun lalu memeluk saya. Sudah Sinar. Nggak apa-apa, jangan nangis. Saya pun mencoba menenangkan istri saya. Walaupun sekujur badan ini terasa masih lemas dan kelopak mata saya terasa panas jika lama dibuka, saya diam. Saya mencoba membelai kepala Sinar yang masih memeluk erat saya. Dalam pikiran saya bertanya-tanya, apa yang menimpa saya ini? Dan sampai terbesit dalam hati saya, ya Allah, rasanya lebih baik saya mati saja. Saya tidak kuat rasanya. Saya tidak kuat menanggung rasa sakit yang tak terperikan di seluruh tubuh ini. Dulu, saya merasa terpaan gelombang terus mengikis hati ini setiap waktu. Ya, selama 25 tahun terombang-ambing dalam memilih jalan yang harus ditempuh menemukan jati diri. Kini, setelah saya menemukan jalan itu, gelombang lain kembali menerpa. Gelombang yang seakan mengantarkan saya menuju gerbang kematian. Ingin sekali rasanya saya menjerit, tapi tidak mungkin saya lakukan. Ada rasa malu kepada istri dan keluarga, dan hanya lelehan air mata yang mulai terasa panas mewakili segala kepenatan, kegalauan, dan kesedihan yang saya rasakan. Namun di balik itu, saya tetap bersyukur. Di saat itu, saya sudah merasakan adanya Allah yang selalu melindungi dan menguatkan hati saya. Dan saya merasa mempunyai pegangan saat itu. Semua ini adalah kehendak-Nya. Allah mungkin telah memilih saya untuk mampu menjalani seberat apapun. Mungkinkah Allah percaya kepada hamba-Nya yang lemah ini? Entahlah. Hanya Allah yang tahu. Dengan berpikir seperti itu, saya lebih bisa menstabilkan emosi ini. Dan saya yakin di balik semua musibah pasti selalu ada hikmah. Allahu Akbar. Hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk-Mu ya Allah. Kabar tentang sakit ini cepat tersebar. Satu persatu murid-murid dan ibu-ibu majelis taklim menjenguk saya. Saya bersyukur kembali, alhamdulillah. Ternyata banyak juga orang-orang yang menaruh perhatian dan mengkhawatirkan saya. Lalu saya pun dipanggilkan dokter ke rumah untuk memeriksakan kesehatan saya. Dan seperti biasa, dokter itu mengatakan kalau saya cuma kelelahan. Lalu dokter pun memberikan surat rujukan untuk berobat ke rumah sakit supaya terlihat hasilnya lebih jelas. Dan yang perlu diketahui, sampai saat itu saya memang masih merahasiakan penyakit ini pada keluarga. Saya takut membuat mereka khawatir dan berpikiran terlalu jauh. Makanya, saya tidak pernah memberitahukan kalau saya terserang penyakit leukemia. Setelah 3 hari penuh istirahat di rumah, dirawat oleh istri dan keluarga dengan penuh kasih sayang, akhirnya kondisi saya sedikit membaik. Untuk itu, saya manfaatkan untuk pergi ke rumah sakit untuk check up lebih jauh. Dan saya pergi sendirian. Seperti biasa, saya kembali melakukan cek darah.
Dan dokter yang menerima hasil laporan tes darah menyatakan kalau kanker darah saya ini mulai mengganas lagi sampai stadium akhir. Astagfirullahaladzim. Saya cuma mampu beristighfar menerima kenyataan ini. Entah apa yang dimaksudkan oleh dokter. Apakah saya divonis mati seperti dulu? Namun dokter tidak memberikan pernyataan tentang vonis itu. Saya pun bertanya kepada dokter, apa yang harus saya lakukan, dok, agar bisa sembuh? Tanya saya dengan sedikit berputus asa. Pak Ray, sabar ya. Pak Ray harus sabar menerima semua ini. Jangan putus asa. Semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Saya tidak berhak menentukan hidup mati seseorang. Saya hanya bisa menyarankan agar Pak Ray melakukan cuci darah 2 kali seminggu untuk mengaktifkan sel darah merah Bapak. Mudah-mudahan dengan begitu bisa mengurangi rasa sakit, kata dokter dengan penuh harapan. Dan saya cuma bisa mengatakan terima kasih kepada dokter. Dan sampai detik itu, saya tetap bungkam kepada keluarga saya. Tidak tega rasanya membuat khawatir mereka. Maafkan saya ya Allah, kalau saya terpaksa harus membohongi mereka. Namun, sepintar-pintarnya saya menyembunyikan semua ini dari keluarga tercinta, saya tetap tidak bisa membohongi ibu. Naluri keibuannya turut merasakan derita anaknya ini. Semula, saya tidak mau berterus terang kepada ibu. Tetapi, beliau terus mendesak, terus memohon agar saya menceritakan hal yang sebenarnya. Dan akhirnya, saya tak kuasa lagi berbohong pada ibu yang saya sayangi. Saya memohon kepadanya agar tidak menceritakan kondisi ini kepada orang lain, terutama kepada Sinar, istri saya. Dan setelah saya menceritakan yang sebenarnya, tampak bening air mata ibu menetes dan membasahi pipinya yang mulai keriput. Tak kuasa rasanya saya melihat tangisan seorang ibu yang saya sayangi. Lalu saya mengusap tangan ibu terkasih ini dan tersungkur di pangkuannya. Sambil menangis, saya pun memohon maaf kepada emak saya tersayang. Maafkan Ray. Mungkin semua ini terjadi karena kedurhakaan Ray sama emak. Maafkan Ray, emak. Dan seperti biasa, emak tidak banyak berucap. Namun, belayanya terasa lebih indah daripada 1000 kata yang indah. Lembut, penuh kasih dan sayang, yang selalu membuat saya tenang. Untuk menangani semua rasa sakit saya ini, saya berjuang sepenuh tenaga. Saya bolak-balik Bandung, Jakarta untuk melakukan tes darah, lalu pengecekan darah ke laboratorium, dan akhirnya saya dicuci darah. Hampir beberapa bulan saya terus berjuang, sampai akhirnya saya tidak mampu lagi. Bukan saya tidak tahan, bukan karena saya menyerah, tapi saya sudah kehabisan semua keuangan. Tinggal rumah yang dimiliki, kendaraan pun sudah digadaikan. Saya mencoba berhutang kemana-mana, sampai akhirnya hutang saya numpuk saat itu. Tapi sakit saya ini tak kunjung menunjukkan perbaikan. Malah
seakan semakin lemah. Dan akhirnya, saya pun terbaring lama di rumah. Tidak bisa apa-apa. Upaya sudah saya lakukan. Ikhtiar sudah saya lakukan. Kini, saya hanya punya keyakinan. Hanya Allah yang mampu menyembuhkan saya. Dan saya pun pasrah. Lalu apa yang terjadi setelah semua saya lakukan? Kelanjutannya akan ada di video berikutnya. Nantikan ya. Terima kasih.